Selamat pagi, ketemu lagi hari ini dengan Kais dan juga Alis. Halo teman-teman, apa kabar? Wah, semuanya baik, semuanya kelihatan ceria karena kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Iya, tapi aku bosan kakak. Aku pengen nyanyi di gereja bareng-bareng teman-teman. Ya, semuanya juga kangen. Semua juga ingin kebaktian bersama-sama di gereja. Tapi sabar ya, karena kita harus tetap berdoa supaya Tuhan Yesus terus melakukan perbuatannya yang ajaib. Banyak orang sudah disembuhkan, jadi berarti sebentar lagi kita ketemu. Iya kakak, soalnya kalau di rumah aku capek banget. Kamu capek kenapa? Iya, aku beres-beres terus. Beres mainan, beres baju-baju. Loh, masa sih kamu beresin baju-baju? Iya, bantuin. Kalau mainan aku beresin sendiri. Nah, siapa yang main? Alis. Nah, kalau Alis yang main, memang Alis yang harus beresin. Betul kan adik-adik? Tuh kata teman-teman, kata adik-adik di rumah betul. Jadi kalau kita ambil barang, kita berantakin mainan, habis main kita harus beresin lagi. Itu bukan mama marah-marah, tapi mama sayang. Supaya Ali jadi anak yang tertib, disiplin, baik, teratur. Oh begitu ya? Iya, karena itu Alis dinasihatin supaya jadi anak yang baik. Yuk sekarang kita mau mulai, kita mau berdoa ya. Yuk adik-adik di rumah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Yuk Alis juga berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini. Terima kasih hari ini. Kami diberi kesehatan. Kami diberi kesehatan. Untuk memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Berkati. Berkati. Ibadah kami. Ibadah kami. Hari ini. Hari ini. Dalam nama. Dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita sekarang mau bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik, kakak mau ambil gitar dulu. Sekalian nemenin Alis duduk. Kalian semuanya bangkit berdiri ya. Kakak mau ambil gitar dulu. Jangan kemana-mana ya. Sebentar saja, oke? Good, anak hebat, anak taat. Nah, kakak sudah kembali. Kita mau bernyanyi bersama memuji Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kalian bergerak, menari untuk Tuhan. Sementara kakak bernyanyi sambil bermain gitar. Oke? Yuk semuanya berdiri. Kita mau bernyanyi. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus, dengar dia panggil nama saya. Siap ya? Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini
ya. Tuhan Yesus memanggil nama kita karena Tuhan Yesus mengenal kita semua. Jadi kalau adik-adik dipanggil mama atau papa harus juga menjawab ya, jangan diem aja. Nah, adik-adik boleh duduk sekarang. Kita mau bernyanyi, menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan Yesus, mari masuk dalam hatiku Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hati kita selama ini, kita juga katakan kepada Tuhan Yesus, tetap tinggal di dalam hatiku ya Yesus. Semua nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, Tuhan Yesus sudah kita undang dalam hati kita. Sekarang katakan, tetap tinggal di dalam hatiku. Tetap tinggal. Tetap tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, tetap tinggal. Tetap tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Sekarang kita berdoa. Adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau membuat kami sukacita, Engkau menolong kami sehingga kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki karena Tuhan yang menolong kami. Kami juga percaya Tuhan bahwa firman-Mu menuntun hidup kami supaya kami juga mengerti kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengar tentang seorang yang sangat kaya. Ada seorang laki-laki yang sangat kaya. Adik-adik tahu nggak kalau orang kaya itu punya apa? Iya betul, punya rumah yang besar. Mungkin rumahnya juga ada lotengnya. Selain rumah apa aja? Iya, punya motor, punya mobil. Betul sekali, pembantunya banyak dan juga punya banyak uang. Wah, senang kan jadi orang kaya ya? Tapi laki-laki yang kakak mau ceritakan ini, dia tidak begitu gembira. Kenapa? Iya, karena dia tidak punya banyak teman. Meskipun dia orang kaya, tapi dia ditinggalkan teman-temannya. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia jahat. Jadi sifat jahatnya yang membuat dia ditinggalkan teman-temannya. Nah, laki-laki ini bekerja sebagai kepala pemungut pajak. Namanya adalah Zakius. Ini dia Zakius. Nah, si Zakius ini setiap hari kerjanya selalu marah-marah, menagih orang dengan sikap yang kasar. Ayo bayar. Kamu harusnya bayar 1.000, tetapi karena kamu telat bayar, kamu harus bayar 2.000. Nanti lagi kepada orang lain dia bilang, ayo bayar. Harusnya kamu bayar 2.000, tapi karena kamu terlambat bayar, kamu harus bayar 4.000. Wah, bukan hanya yang terlambat adik-adik. Setiap kali memang dia mencari keuntungan. Semua orang ditagih dengan bayaran yang lebih mahal. Dan dia sangat curang karena uang itu untuk dirinya sendiri. Padahal dia bekerja pada pemerintah. Jadi dia dijuluki si pendek, si jahat,
penipu, dan dia juga dijuluki tukang koruptor. Wah, jelek sekali panggilan buat dia. Memang sih dia ini orangnya badannya pendek, tapi kita tidak boleh kan mengejek orang karena bentuk tubuhnya. Nah, si Sakyus ini gak punya teman, semuanya benci dia. Suatu hari dia mendengar bahwa orang-orang berbisik-bisik semuanya. Ayo, ayo kamu mau ikut gak? Ayo kita sama-sama. Wah, mereka mau kemana nih? Kok gak ngajak-ngajak? Jangankan ngajak-ngajak, berteman aja gak mau. Nah, dia dengar mereka semua mau pergi, mau menyongsong Tuhan Yesus, mau menyambut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau datang ke kota Yeriko, ke tempat di mana Sakyus tinggal. Wah, Sakyus juga pengen ketemu. Dia sudah dengar Tuhan Yesus tuh katanya baik, katanya suka menolong orang. Seperti apa sih orangnya? Aku kok penasaran. Nah, dia juga ingin seperti orang lain ketemu Tuhan Yesus. Kemudian dia kunci tempat uangnya, dia kunci rumahnya, dia gembok, kemudian dia lari, dia ikutin orang-orang yang berjalan mau ketemu Tuhan Yesus. Wah, orangnya banyak sekali adik-adik. Wah, semuanya pengen ketemu Tuhan Yesus katanya. Nah, karena dia sangat pendek adik-adik, dia mencoba masuk. Wah, tapi orang-orang sangat banyak, mereka tinggi-tinggi, ada yang gendut, ada yang besar, jadi dia nggak bisa masuk. Wah, gimana ini? Dia bilang, permisi, permisi, minta jalan, minta jalan. Tapi tidak ada yang mau kasih jalan adik-adik. Akhirnya dia, wah, kewalahan. Gimana ini caranya? Kalau begini aku tidak bisa ketemu Tuhan Yesus. Makanya dia berpikir, dan tiba-tiba dia lihat sebuah pohon. Pohon apa namanya? Iya betul, pohon ara. Dan dia tidak kehabisan akal. Ting ting. Wah, dapat ide. Dia segera naik ke atas pohon adik-adik, berusaha supaya dia bisa ketemu Tuhan Yesus. Nah, padahal pohonnya itu besar tuh. Dia peluk pohonnya, dia naik sampai di atas. Karena Sakyus berpikir, nanti juga Tuhan Yesus pasti lewat sini. Jadi aku bisa melihatnya meskipun aku tidak bertemu secara langsung. Aku dari atas pohon aja, gak apa-apa, yang penting aku bisa lihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata betul apa yang dipikirkan oleh Sakyus. Pasti Tuhan Yesus lewat di sini. Dan betul, Tuhan Yesus lewat adik-adik. Wah, Tuhan Yesus lewat di bawah pohon. Nah, Tuhan Yesus sudah sampai di situ. Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang-orang. Dan tiba-tiba tanpa Sakyus sadari, Tuhan Yesus melihat ke atas. Hah, Tuhan Yesus lihat padaku katanya. Kemudian Sakyus deg-degan. Wah, Tuhan Yesus nih ngeliatin ke aku. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, hai Sakyus, turunlah. Aku mau main ke rumahmu. Aku mau berkunjung. Aku mau makan bersama denganmu. Wah, Sakyus kaget sekali. Tuhan Yesus tahu namaku, padahal aku tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Baru sekarang aku ketemu. Kok dia bisa tahu namaku? Terus dia juga tidak memanggilku seperti orang lain memanggil. Orang-orang suka memanggilku, hei si pendek, hei si gendut, hei penipu, hei si pelit. Tapi Tuhan Yesus memanggilku dengan namaku, nama yang diberikan orang tuaku. Namaku itu bagus sebenarnya, artinya saleh, tapi orang-orang sangat membenciku, aku tidak tahu. Nah, ternyata Sakyus ini tidak sadar bahwa kesalahan dan kejahatannya yang membuat dia tidak disukai oleh teman-temannya. Dan ketika dia mendengar Tuhan Yesus mau bermain ke rumahnya, adik-adik, dia sangat gembira, dia sukacita sekali. Kemudian dia cepat-cepat turun dari atas pohon. Wah, dia turun dari atas pohon dengan deg-degan. Wah, Tuhan Yesus mau ke rumahku. Aku harus melakukan sesuatu yang terbaik. Kemudian dia lari cepat-cepat pulang. Dia diikuti oleh Tuhan Yesus dan rombongannya. Nah, rombongannya ngikutin dari belakang. Wah, ternyata rumah Sakyus memang bagus, besar sekali. Nah, semuanya sudah sampai di rumah Sakyus.
Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di rumah Sakius. Begitu juga dengan orang-orang banyak, mereka mengikuti sampai di rumah Sakius. Tetapi mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka tidak suka, mereka tidak setuju dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka bilang sama temannya yang sebelah kiri, "Kenapa ya Tuhan Yesus malah pergi dan berkunjung ke rumah orang berdosa?" Yang lain menjawab, "Iya ya, masa Tuhan Yesus nggak tahu sih siapa Sakius?" Yang lain lagi berkata, "Masa sih berteman sama orang yang seperti itu? Kita aja nggak mau berteman sama si Sakius, si pelit, si kasar. Pokoknya orang yang jahat seperti itu. Harusnya Tuhan Yesus tahu dong." Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang. Tuhan Yesus Maha tahu, tetapi memang Tuhan Yesus itu tidak mau membeda-bedakan. Dia mengasihi semua orang. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, siapapun yang mencari Tuhan Yesus, tidak pernah ditolaknya. Nah, orang-orang ini tidak suka karena Tuhan Yesus datang ke rumah si Sakius. Sakius juga merasa orang-orang itu tetap tidak suka kepada dia, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, aku mau kembalikan semua yang sudah aku ambil dari orang-orang miskin. Aku akan kembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Aku akan berikan setengah dari hartaku." Maka dia cepat-cepat lari, adik-adik. Dia buka lemarinya, kemudian dia ambil kotak penyimpanan hartanya. Wah, kotak penyimpanan harta Sakius. Apa isinya? Wah, banyak perhiasan, ada perak. Wah, ini bagus sekali. Wah, luar biasa ya. Wah, namanya juga orang kaya, jadi punya banyak harta. Terus ada juga uang. Wah, uangnya juga banyak, adik-adik. Ini uang yang dia ambil dari orang-orang. Dia bilang mau bagi-bagikan. Kemudian dia mulai bagikan ke orang-orang. "Ini buat kamu, maafkan aku ya. Ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu." Wah, kakak juga mau nih, bagus. Nah, pokoknya semuanya dikembalikan, semua dibagi-bagi, termasuk uangnya yang banyak, adik-adik. Dia buka kantongnya, kemudian dia mulai bagi-bagikan uangnya. "Nih buat kamu." Wah, sampai jatuh-jatuh Bu, karena banyak sekali uangnya. Wah, banyak sekali uangnya. Siapa yang mau? Wah, mau ya? Wah, semua orang senang, yang tadinya cemberut-cemberut. Wah, senang. "Nih buat kamu, nih buat kamu." Wah, banyak sekali. Semuanya dibagiin, adik-adik. Uangnya dibagi-bagi ke semua orang. Nah, Sakius sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, "Hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini karena orang ini pun disebut anak Abraham." Jadi Sakius sudah menerima Tuhan Yesus. Sakius disebut anak Abraham, keturunan Abraham, seperti kita semua. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Sakius sangat senang sekali karena Tuhan Yesus menerima Sakius apa adanya. Sakius yang tadinya dibenci sama orang-orang, sekarang semua orang mau menerima Sakius karena Sakius berubah. Nah, Sakius tadi memikirkan sesuatu, ide yang cemerlang. Dia kreatif. Waktu dia ingin bertemu Tuhan Yesus, dia berusaha. Akhirnya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya bertemu, bahkan Tuhan Yesus ingin berkunjung, bermain dan makan bersama dengan Sakius. Dan Sakius menyambut Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kemudian dia juga suruh pegawainya masak yang enak buat semua orang yang sekarang ada di sini. Wah, dia berbagi-bagi. Tadinya dia pelit, tapi hari itu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus merubah hidupnya. Yuk kita mau nyanyi lagu Sakius? Bisa ya? Sakius orang pendek, dia kecil benar. Dia naik pohon ara untuk melihat Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai Sakius, turunlah engkau. Aku akan datang ke rumah
bukan hanya bertemu, tetapi Tuhan Yesus juga mengasihi dan mencintai Sakius seperti Tuhan Yesus mencintai kakak dan mencintai kalian semua. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Adik-adik, cerita tadi kita dapat baca lagi di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kitab Lukas. Nah, adik-adik bisa sama-sama baca. 1, 2, 3. Iya, buka Alkitabnya di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ceritanya ada di situ. Dia naik pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Karena itu kita mau belajar hal-hal apa saja yang kita bisa teladani. Yang pertama dari Tuhan Yesus, kemudian kita juga melihat hal yang lain dari Sakius. Yuk adik-adik, baca bersama-sama dengan kakak. Belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, mengasihi tanpa membedakan. Tuhan Yesus menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus menerima, mengampuni Sakius. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menyelamatkan seluruh keluarga. Ini janji Tuhan di dalam Alkitab. Jika satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarganya diselamatkan. Jadi kalau adik-adik di rumah kalian masih ada yang belum percaya sama Tuhan Yesus, tetap doakan. Karena Tuhan Yesus berjanji adik-adik diselamatkan, papa mama diselamatkan, semua keluarga kita diselamatkan. Tetap doakan mereka ya. Nah, dan selanjutnya kita belajar dari Sakius. Apa yang kita pelajari? 1. Sakius rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena itu dia berlari cepat mendahului semua orang supaya dia tidak ketinggalan. Dan yang kedua, dia berusaha bertemu Yesus. Meskipun dia kesulitan adik-adik, tetapi dia berusaha. Bagaimana caranya? Akhirnya dia menjadi Sakius yang kreatif. Wah, dia lihat pohon, dia naik pohon ara. Akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus dan bertemu dan mengenal Tuhan Yesus. Setelah itu yang ketiga, Sakius menerima Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus, tinggal di dalam rumahnya, di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, Sakius bertobat. Apa buktinya? Dia mengembalikan semua milik orang lain dan dia tidak lagi menjadi orang kaya yang pelit, tetapi dia mau berbagi. Dia mau membagikan hartanya kepada orang lain dan dia sekarang sikapnya menjadi ramah dan baik hati. Jadi Sakius bertobat dan melakukan firman Tuhan. Wah, bagus sekali ya sifatnya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, memang seharusnya kita juga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hal yang benar, hal yang baik. Itulah yang harus kita lakukan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Lukas 19 ayat 10. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, jadi Sakius yang terhilang, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, akhirnya dia ditemukan oleh Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus, dan Sakius serta seluruh keluarganya diselamatkan. Yuk kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan Sakius. Engkau mengasihi semua orang tanpa membedakan. Ajar kami untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu lah yang menyelamatkan kami semua, karena kasih-Mu lah sehingga keluarga kami dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nah, adik-adik, sekarang kita mau katakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kita katakan 3 kali ya, sambil angkat tangan kita dengan iman kita katakan. Shalom artinya damai sejahtera ya. 1, 2, 3. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Damai buat Indonesia. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau terus menolong Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, juga seluruh keluarganya, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Tuhan terus menolong mereka, melindungi mereka, supaya mereka tetap terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang penting karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para menteri. Kami berdoa satukan hati mereka sehingga mereka juga bekerja sama mendatangkan kebaikan untuk bangsa Indonesia karena pertolongan Tuhan. Kami tetap berdoa buat aparat keamanan, buat kepolisian, buat tentara, buat ABRI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tuhan Yesus, mereka berjaga-jaga atas bangsa ini. Tetapi jika bukan Tuhan yang memberikan mereka perlindungan, maka sia-sialah usaha mereka. Karena itu kami memohon Tuhan Yesus melindungi mereka semua, aparat keamanan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban bangsa Indonesia. Berkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Engkau menjagai mereka, jauhkan dari segala yang jahat. Bahkan Tuhan menolong mereka untuk membongkar dan menangkap setiap orang-orang yang berbuat jahat, sehingga bangsa Indonesia kembali damai, kembali sejahtera karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tetap berdoa untuk tim dokter, para medis yang tetap bekerja pagi, siang, sore, malam, bahkan mereka kurang istirahat karena mereka membantu orang lain. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan. Tuhan juga memberkati semua orang yang membantu orang-orang yang sakit, para suster, perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, termasuk sopir ambulan dan juga cleaning service. Tuhan Yesus berkati mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, satukan gerejamu supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Engkau menolong para gembala sidang, pendeta-pendeta, para penginjil, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati mereka semua sehingga mereka tetap bisa melayani Tuhan meskipun dari dalam rumah. Kami juga tetap berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berikan kami semua anak-anak sekolah minggu hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami tetap memperdulikan waktu-waktu ketika kami harus berdoa, ketika kami harus membaca Alkitab, ketika kami harus beribadah meskipun online. Berkati teman-teman semuanya Tuhan, Engkau melindungi, Engkau memagari dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Papa dan Mama, untuk keluarga kami, dan kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau aktivitas lagi ya. Nah adik-adik, siapkan kertas 1 lembar. Kemudian adik-adik siapkan juga uang koin atau uang receh. Boleh berapa aja, mau 200, 500, 1000. Kalau ada banyak ya boleh, nggak apa-apa ya. Nah, bagaimana caranya? Ambil pensil warna adik-adik. Kemudian ya, pensil warnanya apa aja ya. Nah, adik-adik taruh uangnya di belakang seperti ini, di belakang kertas. Nah, begini. Setelah itu, nah adik-adik tekan ya.
kemudian yang rapat, kemudian adik-adik mulai mewarna di atas uangnya. Tuh, lihat. Wah, mulai kelihatan nggak? Tuh, udah mulai kelihatan angkanya ya. Nah, kerjakan seperti ini adik-adik. Sampai selesai. Ini uang 500, kelihatan nggak? Wah, kelihatan ya. Mau warna merah, mau warna biru, mau warna hijau, apa saja yang kalian sukai boleh. Nah, sudah jadi satu nih warna merah. Sekarang kakak mau warna biru. Wah, uangnya beda, yang satu 500, yang satu 200. Nanti uangnya masih bisa dipakai lagi adik-adik, kan dilepas lagi. Kemudian dibalik. Nah, ini yang 200 juga sudah selesai nih. Wah, bikin sebanyak yang kalian mau ya. Kalau udah capek ya nggak usah terus-terusan ya. Tapi kalian bikin dengan sukacita. Kalau sudah akan jadi seperti punya kakak. Teren. Nah, nih punya kakak nih. Wah, kakak bikin macam-macam nih warnanya. Nah, ini uangnya banyak. Dan ini kotak, ini kantong uangnya si Sakius tadi. Wah, uangnya tadi banyak ya, udah dibagi-bagi kan. Nah, kantongnya tadi ya digambar adik-adik. Kalau kalian bisa gambar seperti ini, atau dibantu papa mama, terus ditulisin Sakius menjadi orang baik, Lukas 19 ayat 10. Tapi kalau nggak bisa bikin kantong seperti ini nggak apa-apa, bikin aja kotak seperti ini. Tuh, kotak biasa juga nggak apa-apa. Nah, uangnya di sini. Tulisin lagi, Sakius menjadi orang baik. Jadi bukan hanya menjadi orang baik ya, menjadi orang benar, melakukan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah selesai, wah nanti jadinya bagus sekali, uangnya banyak ya. Kebalik. Tapi kalau kita jadi orang kaya, jangan seperti Sakius ya. Kita harus mau menolong orang lain. Dengan kelebihan kita, kita bisa membantu sesama kita. Ya, hari ini sampai sekian. Kita ketemu minggu depan, kita bertemu lagi. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, jaga sukacita, jaga hati. God bless you.